Pokoknya soal capres dan cawapres itu pasti tidak lepas dari nama Gus Dur. Inilah anehnya negeri ini. Sosok Gus Dur adalah sosok inspiratif bagi bangsa ini. Sosok Gus Dur adalah sosok yang harusnya menjadi suri tauladan bagi bangsa ini. Gus Dur itu sudah mengajarkan banyak hal. Salah satunya adalah tentang keikhlasan dan kedermawanan. Kita masih ingat ketika Gus Dur itu dicopot atau dilengserkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau berpidato di hadapan masyarakat cuma mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Coba bayangkan, beliau ini seorang presiden. Ketika beliau lengser, tidak mengenakan lagi atribut-atribut yang berkaitan dengan kepresidenan. Ini loh yang harus dicontoh oleh bangsa ini. Dan ya tidak mengherankan kalau sekarang itu para capres dan cawapres itu mengait-ngaitkan dengan Gus Dur. Artinya apa? Artinya setiap capres dan cawapres itu mengaitkan dengan Gus Dur itu agar orang di negeri ini mendukung mereka karena seolah-olah didukung oleh Gus Dur. Kan seperti itu. Misalnya di capres nomor 1, di situ ada Caimin. Caimin itu kan masih saudaranya Gus Dur dan menggunakan nama Gus Dur itu diharapkan orang memilih Caimin karena yang punya power atau kekuatan itu adalah Gus Dur, dan di situ ada Caimin. Harusnya orang yang suka Gus Dur itu mendukung Caimin. Meskipun faktanya dulu yang merebut PKB dari Gus Dur itu juga Caimin sendiri. Kemudian fakta juga di capres nomor 1 itu kan banyak Habibnya, dan salah satunya itu adalah Habib yang dulu pernah menghina Gus Dur. Dulu ada Habib yang bilang kalau Gus Dur itu buta mata, buta hati. Itu kan di capres nomor 1. Dan kita juga tidak lupa tentang kejadian tersebut. Kita sih tidak dendam ya, tapi cuma mengingatkan saja bahwa itu pernah terjadi di negeri ini. Kemudian yang nomor 2 juga demikian. Di situ ada Pak Prabowo. Jadi dulu Gus Dur itu memang pernah bilang kalau orang yang ikhlas itu adalah Prabowo. Nah disitulah nama Gus Dur juga dikait-kaitkan agar masyarakat di negeri ini memilih Pak Prabowo karena Pak Prabowo pernah dibilang oleh Gus Dur bahwa Pak Prabowo itu adalah orang yang ikhlas. Kemudian di capres nomor 3 juga demikian. Di capres nomor 3 ada pendukungnya bernama Ibu Yeni Wahid. Ibu Yeni Wahid ini adalah putrinya Gus Dur. Jadi di situ mungkin masyarakat itu berharap karena di situ ada putrinya Gus Dur, orang itu memilih yang nomor 3 karena ada kaitannya dengan Gus Dur. Pokoknya soal capres dan cawapres itu pasti tidak lepas dari nama Gus Dur. Inilah anehnya negeri ini. Padahal dulu ketika Gus Dur masih hidup, banyak yang menentangnya, banyak yang melawannya, banyak yang menolaknya karena mungkin pikirannya belum sampai atau apa. Itu waktu ketika Gus Dur masih hidup. Nah sekarang begitu Gus Dur sudah wafat, kenapa orang-orang itu berbondong-bondong menggunakan nama Gus Dur? Dan terkait tentang siapa sih yang akan kita pilih di capres nanti, ya tentukan sesuai hati nurani Anda. Kalau saya sih tetap memilih yang nomor 3, yakni Ganjar dan Mahfud. Dasarnya apa? Dasarnya di situ ada Yeni Wahid, kemudian di situ ada Pak Mahfud MD, kemudian di situ ada Pak Ganjar. Kemudian sebagaimana kita lihat belum lama ini seorang ulama karismatik dari Banten bernama Abuya Muhtadi juga sudah terang-terangan mendukung yang nomor 3. Kemudian para kiai ulama keturunan Wali Songo juga mendukung yang nomor 3. Nah ini kan sudah indikasi atau sudah apa ya, semacam rambu-rambu bagi kita agar mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama tersebut. Jadi kita tetap memilih yang nomor 3. Jadi soal pilihan itu kan soal keyakinan dan kemantapan hati. Kalau nanti masalah terpilih atau tidak, masalah menang atau kalah, itu urusan belakang. Tapi soal dukung-mendukung itu harus di depan.